Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan ala ghairihi minal azman. Wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini, di pertemuan kedua puasa Ramadan, yaitu di kajian Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi hari kedua tentang hukum dan rukun puasa Ramadan. Nah, sebelum ke pembahasan hukum puasa Ramadan, yaitu kita harus tahu apa definisi dari puasa tersebut. Nah, definisi puasa yaitu terbagi menjadi dua, lughatan wa syar'an, yaitu ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Yang pertama, definisi puasa secara lugha atau secara bahasa, yaitu mutlaqul imsaki, kadar-kadar menahan. Imsaku anil kalam, baik menahan dari untuk berbicara, atau imsaku anil ta'am, atau imsaku anil ta'am, atau menahan dari makan, atau imsaku anil naum, atau menahan dari tidur. Itu disebut puasa secara bahasa. Akan tetapi al-lughah la tusbitul ahkam. Definisi secara lughah itu tidak dijadikan sebagai hukum. Yang dimaksud saya di sini yaitu puasa secara istilah atau secara syarak. Al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam atau terbenamnya matahari. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami puasa Ramadan, tis'a Ramadanat, yaitu 9 kali puasa Ramadan selama masa hidupnya. Kula nawakis, semuanya yaitu kurang. Maksudnya gimana? Tis'ata wa 'ishrina yauman. Semuanya yaitu 29 hari. Jadi Rasulullah SAW itu mengalami puasa Ramadan 29 hari semuanya. Illa wahidan, terkecuali 1 bulan Ramadan yang sempurna 30 hari. Baik, lanjutkan, yaitu ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Nah, hukum puasa ini hukum puasa, bukan puasa Ramadan, hukum puasa, yaitu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh atau puasa haram. Nah, pertama puasa wajib, di antaranya yaitu puasa Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga puasa kifarah atau puasa denda. Yang ke denda dihar, denda pembunuhan atau denda buat orang yang bersenggama di siang bolong ketika puasa Ramadan. Yang keempat, puasa ketika haji dan umroh badalan anidzabi fil fidyah, yaitu pengganti untuk menyembelih atau untuk kurban, membayar fidyah.
Yang kelima, puasa istisqa. Idza amara hakim, jika seorang hakim itu memerintahkan untuk berpuasa. Yang keenam, puasa nadar. Yang kedua, hukum puasa yang disunahkan atau puasa sunnah. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruris sinin, yaitu puasa yang diulang-ulang tahunan. Seperti apa? Yaitu contohnya puasa di hari Arafah, puasa di tanggal ke-9, 10 dan 11 min Muharram dari bulan Muharram. Wasita minas Syawal, yaitu puasa di 6 hari bulan Syawal, yang dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 bulan Syawal. Ataupun juga puasa di bulan-bulan haram, contohnya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, dan yang lainnya. Yang kedua, ma yatakarraru bi takarruri syuhur. Yang kedua itu puasa sunnah yang diulang-ulang bulanan, seperti puasa Ayyamul Bid, yaitu di hari ke-13, tanggal 14, tanggal 15 min kulli syahr, dari setiap bulan Hijriah. Yang ketiga, ma yatakarraru bi takarruril asabi', yaitu puasa sunnah yang diulang-ulang mingguan, al-Isnin wal Khamis, itu seperti puasa sunnah Senin Kamis. Yang ketiga, puasa makruh. Ada juga puasa yang dimakruhkan. Apa? Ifradu yaumil jum'ah bisabti awil ahadi, yaitu puasa individu di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Ahad. Jadi puasanya yaitu cuman di hari Jumat aja, atau di hari Sabtu atau di hari Minggu aja. Kenapa begitu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk berpuasa di hari individu, baik di hari Jumat, hari Sabtu atau di hari Minggu. Kenapa? Karena hari Jumat yaitu hari rayanya umat Muslim. Hari Sabtu hari rayanya orang Yahudi. Hari Minggu hari Aid atau hari rayanya umat Nabi. Walau soma yaumaini minha au kullaha fala karaha. Nah, akan tetapi boleh berpuasa di hari Jumat, puasa di hari Sabtu, puasa di hari Minggu, tapi dengan syarat puasanya yaitu harus 2 hari, baik puasanya disambung dari hari sebelumnya atau disambung dari hari yang sesudahnya. Contoh, kita mau puasa di hari Jumat, yaitu kita juga harus puasa di hari Kamisnya. Atau juga kita puasa di hari Jumat, puasa di hari Sabtu juga. Nah gitu. Begitu pula di hari Sabtu dan Minggu yang lainnya. Selanjutnya yaitu puasa haram. Yang pertama, di puasa haram itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, puasanya haram tapi sah, gitu. Bahwa shamu zaujati biduni idni zaujiha, puasa seorang istri dengan tanpa adanya izin dari seorang suami. Wasaumul abdi biduni idni sayyidi. Yang kedua, puasanya seorang hamba sahaya dengan tanpa adanya izin dari tuannya. Yang kedua, puasa haram tapi tidak sah ini. Yang pertama yaitu puasa hari Idul Fitri. Yang kedua, puasa di hari Idul Adha. Yang ketiga, puasa Ayyamut Tasyrik, puasa di hari-hari tasyrik, yaitu di hari tanggal 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Yang keempat, puasa nisfil akhir min Sya'ban, yaitu puasa setengah terakhir dari bulan Sya'ban, yaitu di tanggal 16, 17, 18 ila akhir syahr, sampai tanggal terakhir di bulan Sya'ban. Yang kelima yaitu puasa di hari Syak atau hari Mangmang, itu di tanggal 30 bulan Sya'ban. Kenapa begitu? Nah, jika seorang itu bercerita tentang ru'yatul hilal
tapi dari hasil cerita tersebut itu kurang meyakinkan dari ceritanya, kurang meyakinkan tentang hilalnya, maka tidak boleh berpuasa. Atau juga yang menjadi saksi ru'yatul hilalnya seorang perempuan atau seorang anak-anak yang belum paham, yaitu tidak boleh berpuasa. Nah, mas'alatun, timbul pertanyaan. Mata yajuju shaumu yaumi syakki aw nisfil akhir min Sya'ban. Apakah boleh berpuasa di hari syak atau di hari setengah terakhir dari bulan Sya'ban? Yajuju shaumuhuma fi salasati halat. Boleh berpuasa di hari keduanya, yaitu di hari syak atau di hari setengah terakhir bulan Sya'ban. Tapi dengan syarat 3 perkara. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban. Jika puasa tersebut yaitu puasa wajib. Jadi kita mau puasa nih di hari syak atau puasa di tanggal atau puasa di nisfil akhir dari bulan Sya'ban. Nah, itu boleh ketika kita berpuasanya puasa wajib. Puasa wajib itu apa? Yaitu puasa qada atau puasa kifarah, denda, atau juga puasa nadar, puasa janjinya itu boleh. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun wirdun. Itu puasa sunnah. Kita puasa sunnah nih, puasa sunnah yang dawam. Nah, kita sebelum memasuki tanggal 16 atau memasuki nisfil akhir min Sya'ban, itu kita puasa Senin Kemisnya dawam. Senin Kemisnya dawam. Nah, itu boleh berpuasa di yaumi syak atau di hari setengah terakhir bulan Sya'ban, itu boleh. Nah, catatan puasa Senin Kemisnya dawam. Yang ketiga yaitu menyambungkan dari setengah gitu, dari setengah nisfil akhir gitu, di tanggal 15. Nah, contoh kita puasa di tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, tanggal 15 kan belum termasuk ke nisfil akhir. Nah, dari tanggal 15 kita puasa disambung dengan puasa di tanggal 16 bulan Sya'ban. Nah, itu boleh. Atau juga dari 16 ke 17 dan seterusnya, itu boleh. Selanjutnya, nah, dalam kitab Safinatun Najah, yaitu kita memasuki ke pembahasan hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan wajib dengan sebab salah satu dari 5 hal. Yaitu yang pertama, sempurnanya bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Yang kedua, ru'yatul hilal, melihat hilal dengan kejujuran yang melihatnya meskipun orang fasik. Yang ketiga, menetapkannya dengan kejujuran orang yang tidak melihatnya tetapi persaksiannya adil atau jujur. Yang keempat, yaitu kabar atau berita dari riwayat orang adil yang terpercaya, baik hatinya membenarkan atau tidak, dan juga tidak terpercaya tetapi hatinya membenarkannya gitu. Terus yang kelima, dugaan masuknya Ramadan dengan ijtihad bagi yang tersamar akan hal tersebut atau di atas. Nah, arkanmu salah satu. Nah, rukun puasa yaitu ada 3. Yang pertama, ini referensi dari kitab Safinatun Najah. Yang pertama, niat di malam hari setiap hari untuk puasa Ramadan. Nah, jadi yang pertama niatnya setiap malam hari di bulan Ramadan. Tapi boleh kita niat 1 kali untuk puasa Ramadan full. Tapi kita harus taklid kepada Imam Maliki dengan niatnya, lafaz niatnya nawaitu shauma syahri Ramadan, nawaitu shauma syahri Ramadan kullaha. Itu saya berniat puasa Ramadan sepenuhnya. Yang kedua, rukun puasa yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa saat ingat dan keinginan sendiri tanpa jahil dan uzur. Ketiga, shaim, itu orang yang berpuasanya.
Nah, orang yang berpuasa wajib menjalankan 2 rukun berikut ini, yaitu niat puasa. Niat puasa berarti keinginan untuk berpuasa. Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan. Tidak disyaratkan melafazkan niat, berarti niat dalam hati saja sudah teranggap syah untuk puasanya. Hukum berniat adalah wajib dan puasa Ramadan tidaklah sah kecuali dengan berpula. Puasa wajib atau puasa sunnah lainnya tidaklah sah kecuali dengan berniat. Yang pertama yaitu berniat di malam hari sebelum subuh. Jika niat puasa wajib baru dimulai setelah terbit fajar subuh, maka puasanya tidak sah. Tidak sah. Sedangkan untuk puasa sunnah boleh berniat di pagi hari asalkan sebelum waktu zawal atau sebelum waktu tergelincirnya matahari ke barat, ataupun di setelah masuk waktu zuhur. Itu tidak boleh niat atau tidak sah niatnya bagi puasa sunnah. Yang kedua, menegaskan niat. Menegaskan niat. Yang dimaksud di sini adalah niat puasa yang akan dilaksanakan harus ditegaskan apakah puasa wajib ataukah sunnah. Jika puasa Ramadan yang diniatkan, maka niatnya tidak cukup dengan sekadar niat sunnah, niat puasa mutlak. Gitu. Mesti ada pada setiap malamnya sebelum subuh untuk berpuasa hari berikutnya. Jadi tidak cukup satu niat untuk seluruh hari di hari dalam satu bulan. Karena setiap hari dalam bulan Ramadan adalah hari yang berdiri sendiri. Tapi tadi sudah dijelaskan, boleh juga kita taklid ke Imam Maliki dengan niat satu Ramadan 1 bulan penuh, itu boleh. Kita taklid ke Imam Maliki. Selanjutnya itu menahan diri dari berbagai pembatal puasa atau dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa. Yang dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Mungkin sekian kajian Ramadan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.